Sebetulnya ini masalah perselisihan ulama. Ya. Jadi aneh sebutin dulu ya ulama-ulamanya ya. Biar duduk permasalahannya pahamlah gitu. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan begini. Pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran kepada mayat itu nggak sampai. Pendapat Imam Syafi'i yang masyhur. Tapi walaupun ada satu riwayat yang lain mengatakan Imam Syafi'i mengatakan sampai. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Ayat. Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa masa. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia amalkan. Maksudnya Ustaz? Yang diamalin? Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang ia amalkan. Iya. Lah kata Imam Syafi'i berarti nggak mungkin dong orang dapat pahala dari orang lain. Soalnya itu bukan amalan dia. Lah kalau anak kan cucunya. Dulu dengerin dulu. Iya tadi ya. Nah ini yang pertama kata Imam Syafi'i. Dalil yang kedua, karena nggak ada prakteknya dari Nabi. Nabi SAW sering ziarah kubur, tapi Rasulullah nggak pernah baca-baca Al-Fatihah, kirim-kirim Al-Quran kepada mayat. Bahkan Aisyah pernah ngikutin Rasulullah ziarah kubur. Ternyata Aisyah ketika bertanya, ya Rasulullah kalau ziarah kubur baca apa? Rasulullah hanya mengajarkan baca doa doang. Nggak ada kirim Al-Fatihah, Yasin atau yang lainnya. Ini dalil yang kedua, ntar dulu. Dalil yang ketiga, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayat itu tidak ada yang sahih menurut Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang masyhur. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, demikian pula Imam Abu Hanifah, tapi juga riwayat dari Imam Syafi'i, tapi ini riwayat yang tidak masyhur, mengatakan bahwa baca Al-Quran kepada mayat itu sampai. Nah, nyampe. terus. Dalilnya apa? Dalilnya kata Imam Ahmad yang pertama kias. Apa? Kan yang namanya sedekah sampai ke mayat. Kalau kita ngajiin orang sampai. Nah sekarang sedekah ibadah kan? Ibadah. Baca Quran juga ibadah. Berarti bisa dong dikiasin. Kalau bisa dikiaskan berarti apa yang terjadi sampai kata mereka. Nah ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dalam satu riwayat dan Imam Abu Hanifah. Jadi sebetulnya ini kita sedang dalam permasalahan perselisihan ulama. Tapi Ustaz, itu kan yang hadis Ibnu Umar, Ustaz. Tadi hadis Ibnu Umar gimana, Ustaz? Di awal tadi sudah sebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang seperti itu tidak ada yang sahih. Enggak sahih. Nah, contoh misalnya riwayat Abdullah bin Umar yang beliau berwasiat kalau saya meninggal, tolong bacakan Al-Baqarah di kuburan, di bagian kepala kuburan saya. Kata Ibnu Umar. Ibnu Hajar menghasankan. Itu kalau nggak salah ada Tobroni kan Ustaz ya? Ada ya? Betul. Tapi tentunya kita harus tinjau ulang penghasanan Ibnu Hajar ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj. Dia perawi yang majhul. Majhul. Ustaz. Enggak, Ustaz, Mbah saya kan udah bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu nggak bener, jadi makanya saya tadi dengar, Bang. Ya, dengerin dulu. Dia perawi yang majhul. Majhul itu apa sih? Yaitu seorang perawi yang tidak ada yang meriwayatkan dari kecuali satu orang aja. Dan dia memang seperti itu keadaannya. Maka dari itulah, ya karena perawi ini majhul, tidak bisa dijadikan hujah. Ini yang pertama. Mereka juga berdalil dengan hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang mayat-mayat kalian, tuh kan? Itu mantap tuh. Riwayat Tirmidzi. Tirmidzi juga menghasankan hadis itu. Namun kata para ulama penghasanan Tirmidzi pun juga harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Uthman. Abu Uthman dan ayahnya ini kata para ulama tidak dikenal dalam sanad ini siapa dia. Sehingga hadis ini pun lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Nah ini dalil. Nah sekarang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan kias? Iya itu Ustaz, kias. Nah, kan terus ada juga nih Ustaz, potong. Kan kita juga kalau misalnya kita itu kan orang buat orang mati kan ya. Nah kalau orang udah jadi mayit nih, terus kita sholat jenazah kan. Sholat jenazah ada Fatihahnya Ustaz.
Iya, entar dulu. Sampai kan? Belum sabar kenapa sih bang? Kagak, ini aja, tegas. Entar dulu. Iya. Kita bicara dulu ya masalah dalil. Kias. Sekarang kias itu apa namanya? Bisakah sedekah dikiaskan dengan Al-Quran? Al-Quran dikiaskan dengan sedekah apa enggak gitu kan? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang apa, Ustaz? Kenapa? Karena kalau kias itu benar, yang pertama kali memahaminya Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nggak pernah para sahabat yasinan atau kirim-kirim Al-Fatihah. Ketika Abu Bakar, Umar, coba deh abang baca dalam Iya kitab-kitab sih, emang sejarah. kagak ada. Makanya. Tapi kan cakep itu, Ustaz, ngirimin. Iya, masalah Bagus. cakep sih bang. Menurut kita cakep belum tentu di sisi Allah cakep bang. Banyak yang ngerjain. Iya, masalah banyak yang ngerjain juga bukan belum tentu dalil. Kapan bah? Dengerin dulu. Iya. Tadi abang bilang begini. Waktu sholat jenazah buktinya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah di situ bukan buat ngirim-ngirim pahala Al-Fatihah, tapi sebagai syarat sah sholat, supaya sebagai sebuah rukun sholat Al-Fatihah. Apa jenazah itu rakaat pertama baca Al-Fatihah. Begitu. Nah, adapun yang diinginkan dari sholat jenazah adalah yaitu doanya itu, bang. Ya, doa kepada si mayat tersebut. Nah, itu, bang. Berarti kesimpulannya Doanya, tapi kan doa itu doa ada dalam Al-Quran juga, Ustaz. Iya, kalau kita mendoakan mayat silakan sampai. Enggak, doa itu ada juga doa nalafaz dari dalam Al-Quran kan? Apa itu? Iya, Allahumma wali walidayya. Maghfirlah. Iya, kalau itu isinya doa, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi memang itu doa. Yang namanya doa ya sampailah ke mayat. Tapi yang jadi permasalahan adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada mayat, bukan doa. Berarti anak nggak boleh kiasin, misalnya anak kan mau umrohin keluarga atau umrohin siapa gitu kan? Iya, Nggak makanya- boleh kiasin ke situ berarti Ustaz ya? Ya, menurut Ibnu Katsir, kias seperti itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini masalah yang sifatnya ta'abudi. Kemudian juga kalau tepat kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukan Rasul dan para sahabatnya dan para tabi'in, begitu bang. Tapi memang kalau kita ambil kesimpulannya, gimana dong kesimpulannya? Kalau saya sih pribadi ya lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, karena melihat perbuatan Nabi SAW, Rasulullah tidak melakukan itu, para sahabat juga tidak melakukan itu. Adapun hadis yang sering dibawakan oleh orang Al-Fatihah lima quri'at laha, Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibacakan, itu hadisnya palsu kata para ulama. Ini yang pertama nih. Yang kedua, para ulama berselisih itu tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran, tapi tidak khusus hanya Al-Fatihah, bang. Adapun mengkhususkan Al-Fatihah saja tanpa yang lain, ini butuh dalil lagi. Loh, kalau baca Al-Quran matian satu Quran itu lama amat, Ustaz. Enggak, maksudnya jangan kita khususkan cuma Al-Fatihah, tapi kita misalnya ada orang, saya mau kirim Al-Baqarah. banyak banget ya. Ya, sekali-kali lah daripada yasinan mulia Al-Baqarahan, biar panjang. Syukran Ustaz, jelasannya ntar makasih. Tadi dulu belum selesai. Oh, belum. Ah. Apalagi Ustaz? Nah, tapi kewajiban kita pun juga nggak boleh menyesat-nyesatin orang yang ngirimin Al-Quran kepada mayat. Kenapa demikian? Karena ini masih koridor perselisihan para ulama. Tuh, jangan nyesatin anak tuh. Bukan, tadi kan saya juga ingat mbah saya bilang kalau ngirim Al-Fatihah itu jangan boleh itu. Saya kan dari Jogja saat jadi ya. Jadi kewajiban kita adalah melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita pegang, kita amalkan. Adapun kita mengatakan, wah itu mazhab Imam Ahmad sesat itu, jangan. Imam Ahmad sudah berijtihad. Imam Abu Hanifah sudah berijtihad. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan yang kita lihat mana yang paling kuat dalilnya.